siapakah sosok Ibnu Sina itu? Itu pertanyaan pertama. Siapa Ibnu Sina itu? Oke, terima kasih ya Mbak Farid. Di sini saya akan menceritakan tentang sosok Ibnu Sina. Beliau adalah seorang tokoh ilmuwan Muslim yang bernama Abu Ali Hasan bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Beliau lahir di wilayah Afghanistan dan beliau itu dijuluki oleh sedunia sebagai bapak dokter modern. Jadi beliau itu mempelajari ilmu kedokteran dimulai dari awal umur ketika sudah 16 tahun. Jadi dari dia kecil dia sudah semangat belajar. Di umur 5 tahun dia sudah mampu menghafal Al-Quran. Kemudian di umur 10 tahun beliau sudah menguasai dan memahami dari Al-Quran tersebut. Kemudian umur 16 tahun beliau sudah mempelajari ilmu kedokteran sehingga beliau sudah mampu mengobati dan merawat orang-orang sakit, sehingga beliau itu dikenal sebagai bapak kedokteran. Jadi ketika beliau mengobati, beliau tidak memilih-milih antara rakyat yang miskin ataupun orang kaya. Jadi beliau di sisi pengobatan tidak memilah-milah kasta itu. Bisa dilanjut. Terima kasih Buni. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana proses beliau dalam menuntut ilmu? Iya, seperti yang sudah saya ceritakan ya, beliau tadi sudah menuntut ilmu di awal umur 5 tahun. Kemudian menginjak 10 tahun beliau sudah memahami Al-Quran itu ya. Kemudian dilanjut di umur 16 tahun sudah mulai mempelajari ilmu kedokteran. Ini ada salah satu cerita Mbak ini. Sebuah cerita, dulu itu ada seorang raja. Raja itu mengalami sakit yang amat parah, sehingga dari para penasihat raja itu mengadakan sayembara. Sayembara itu mengumumkan kepada masyarakat umum apabila ada seorang tabib yang mampu menyembuhkan raja, maka akan diberikan fasilitas di kerajaan. Kemudian sayembara itu sampailah ke Ibnu Sina kabar tersebut. Kemudian Ibnu Sina pun mengobati raja tersebut. Akhirnya sesuai dengan janji dari sang raja tersebut, raja pun memberikan fasilitas apa yang akan dipakai oleh Ibnu Sina. Tetapi Ibnu Sina tidak mau menggunakan fasilitas itu. Beliau hanya meminta satu fasilitas, yaitu menggunakan perpustakaan yang ada di kerajaan tersebut. Setelah itu raja pun mengabulkan permintaan dari beliau Ibnu Sina. Jadi beliau Ibnu Sina itu menghabiskan waktunya setiap harinya di perpustakaan kerajaan tersebut. Kemudian beliau memahami, mempelajari, mengambil ilmu dari perpustakaan yang ada di kerajaan tersebut. Seperti itu Mbak Falin. Ya, untuk pertanyaan terakhir, ya, apa hikmah keteladanan dari sang beliau? Oh ya, untuk hikmahnya itu kita dapat ambil hikmah dari sosok Ibnu Sina, yaitu dimulai dari Ibnu Sina tersebut sebuah pengobatan dimulai dari tradisional, kemudian meningkat menjadi pengobatan yang general, kemudian meningkat lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi orang Ibnu Sina itu pelopor untuk mengobati orang-orang yang sakit. Ada salah satu bukunya yaitu Qanun of Tib ya. Iya, kalau nggak salah, sama satunya lagi itu tentang ilmu pengobatan. Jadi ilmu itu dipakai sebagai standar obat-obat pada saat ini juga. Jadi di situ terdapat resep-resep pengobatan yang dipakai pada dokter-dokter zaman sekarang juga, seperti itu. Kemudian keteladanan yang dapat kita ambil sebagai seorang pendidik ya, pendidik dan pada anak didik kita, yaitu semangat dari belajarnya Ibnu Sina itu sangat semangat sekali, tidak dipandang dari di mana tempat dan usia berapapun tetap semangat belajar. Jadi kita dapat mengambil keteladanan dari beliau, semangat belajarnya